Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu, persiapkan kehidupanmu. Kita mau menikmati saat indah bersama dengan Allah kita. Dan nikmati berkat-berkat firman Tuhan yang akan sebentar kita terima. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Mau menyenangkan hati Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Allah yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pagi hari ini dapat ketemu kembali dalam sukacita Kristus, dalam momentum ibadah di hari Minggu. Bapak Ibu ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita sama-sama beribadah menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi saya bangun dalam keadaan tubuh sehat. Saya percaya Bapak Ibu juga bangun dalam keadaan tubuh sehat, diberkati Tuhan. Dan biarlah kita mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh kita beribadah pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita dapat bertemu kembali walaupun ada jarak, ya. Tetapi lewat kesempatan pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan suatu pengumuman bahwa di gereja, di gedung gereja telah berlangsung ibadah offline, ibadah di gedung beberapa waktu selama 2 bulan
ini di masa pandemi corona. Bagi Bapak Ibu yang masih di rumah mungkin rasa khawatir, saya anjurkan, karena saya tahu Bapak Ibu sudah lama rindu beribadah bersama-sama, datanglah ke gereja. Pintu ruangan gereja terbuka, dengan persyaratan Bapak Ibu datang, penuhi protokol kesehatan. Cek suhu badan Bapak Ibu, kalau di atas 37 lebih baik sementara tidak hadir. Dan sampai di gedung gereja pun ada alat pengetesan suhu badan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Biar kita semua tetap menjaga kesehatan di porsi kita. Dan saya percaya kalau kita juga patuhi aturan pemerintah, Tuhan juga akan memberkati kita. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Oleh sebab itu mari, saya percaya pujian dan penyembahan tadi memberkati Bapak Ibu. Dan tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan baca dari Injil Lukas pasal 16, mulai ayat 19 saya akan bacakan demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini." 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, manakala kami boleh datang beribadah. Kembali kami diperdengarkan firman Tuhan. Berkat-berkat menanti kami ketika kami sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh menghargai hadirnya Engkau di dalam ibadah lewat firman-Mu. Oleh sebab itu berkati firman-Mu, supaya firman-Mu memberkati kami semua para pendengar, juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya oleh kemampuan daripada-Mu saja, memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 bulan ini kita masih tetap membahas firman Tuhan yang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sebagaimana pada waktu yang lalu telah disampaikan, bahwa ketika Yesus dalam momentum memberitahukan perihal kondisi orang kaya dan Lazarus yang miskin, dari dunia ini sampai kepada kehidupan yang akan datang setelah kematian, ini bukanlah merupakan perumpamaan. Sebab setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus sendiri kata-kata yang memakai kata perumpamaan. Misalkan, hal kerajaan surga seumpama titik-titik dan demikian selanjutnya. Jadi keadaan, kondisi dan kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini bukanlah dalam bentuk perumpamaan. Oleh sebab itu kita mau perhatikan baik-baik. Sebagai ayat pokok kita, saya akan baca ulang di dalam ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Firman Tuhan dipaparkan kepada kita tentang kondisi kehidupan Lazarus setelah kebangkitan. Berbeda dengan kondisi kehidupan Lazarus ketika dia masih ada di bumi. Mengapa kita
lebih fokus dan membahas tentang kehidupan Lazarus setelah kebangkitan. Karena kalau kita teliti, ternyata kehidupan Lazarus dengan tubuh kebangkitan itu jauh berbeda, bertolak belakang keadaannya dengan ketika dia masih hidup di atas muka bumi. Sebab firman Tuhan di dalam ayat 20 di sana dikatakan, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sekujur tubuhnya Lazarus ketika dia hidup di atas muka bumi penuh dengan borok. Bahkan ayat lebih lanjut di sana dikatakan anjing-anjing datang menjilat borok-boroknya. Secara batinia, jiwani, kalau saya mau membayangkan, saya dapat pastikan bahwa Lazarus ini ketika masih hidup dalam tubuh jasmani yang penuh dengan borok, ketika anjing-anjing datang menjilat boroknya, mungkin, bukan saja mungkin, saya dapat katakan pasti dia merasa nyeri, sehingga batini dia, jiwani dia merasa tidak tentram, tidak nyaman, tidak seperti dalam kondisi dia dalam tubuh kebangkitan, memiliki satu kondisi yang dikatakan mendapat hiburan, kenyamanan berada di pangkuan Bapa Abraham. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita minggu-minggu lalu tentang kebangkitan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin menetapkan pembacaan dan penyampaian firman Tuhan dengan tema tubuh kebangkitan. Kepada kita firman Tuhan sudah dipaparkan minggu lalu bahwa Yesus adalah kebangkitan sulung. Artinya Yesuslah yang utama bangkit. Setelah bangkit tidak mengalami kematian tapi hidup kekal selama-lamanya, dibandingkan Lazarus yang merupakan saudara jasmani Maria dan Marta. Setelah dibangkitkan Yesus di dalam Yohanes pasal 11, di sana kita dapat membacanya bahwa setelah Lazarus dibangkitkan, dia masih mengalami kematian. Sama seperti anak muda yang di Naim yang dibangkitkan juga oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus dikatakan, dialah kebangkitan sulung dari antara orang mati, maka Yesus yang bangkit, tidak mati lagi, tetapi hidup selama-lamanya. Kepada kita, firman Tuhan juga dijelaskan bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus memiliki tubuh kebangkitan. Kita baca ayat firman-Nya Tuhannya di dalam Lukas juga, Injil Lukas di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-38 dan 39, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka itu adalah murid-muridnya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus memiliki tubuh kebangkitan, satu tubuh kebangkitan yang ajaib dan fleksibel. Kenapa saya katakan ajaib dan fleksibel? Suatu saat ketika Yesus sudah bangkit, dia memasuki ruangan yang terkunci di mana murid-muridnya berkumpul karena takut kondisi dan situasi saat itu. Mereka berkumpul dalam ruangan yang terkunci dan Yesus menembus dimensi ruang, hadir di tengah-tengah di dalam perkumpulan mereka di dalam ruangan yang terkunci. Dalam kesempatan lain Yesus juga hadir ya dengan tubuh yang masih berbekas di lubang tangannya, di tangan yang berlobang. Waktu Yesus dalam tubuh kebangkitan ingin meneguhkan dan ingin menguatkan Thomas yang tidak percaya, sehingga Yesus datang kepada dia dan berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan tanganmu dan jangan tidak percaya lagi. Artinya bahwa tubuh kebangkitan itu dikatakan fleksibel. Satu sisi dia hadir, satu momentum dia hadir dalam ruangan yang terkunci, mengatasi dimensi waktu, tapi di kesempatan lain dia juga hadir dalam kondisi keadaan tubuh yang masih ada bekas lubang. Tapi di kesempatan lain Yesus juga hadir dalam kondisi tubuh yang berkilauan, penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya saya katakan tubuh kebangkitan Yesus adalah
penuh dengan keajaiban dan fleksibel. Dia dapat hadir di suatu tempat, pada kesempatan lain dia juga dapat hadir. Artinya sesuka hati Yesus dia dapat hadir, dan dia juga dapat raib dari hadapan murid-muridnya ketika ada 2 murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Setelah Yesus mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, ketika mereka sadar itu adalah Yesus, Yesus raib. Itu sebabnya saya katakan tubuh kebangkitan Yesus penuh dengan keajaiban dan fleksibel. Tentu menjadi pertanyaan kita juga, kalau Yesus adalah kebangkitan sulung dari semua kebangkitan, Yesus adalah kebangkitan sulung dari antara orang mati, di mana minggu lalu juga kita sudah diajarkan kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita sebagai jemaat tubuhnya. Menjadi pertanyaan kita, dengan tubuh apakah nantinya kalau kita bangkit? Sebab kita lihat Lazarus juga mempunyai tubuh yang kalau kita perbandingkan dengan kondisi ketika dia hidup di atas muka bumi, jauh berbeda. Memang dia punya tubuh sama seperti tubuh di atas muka bumi. Artinya ada satu kesinambungan tubuh. Tetapi berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena ketika Lazarus ada di atas muka bumi, badannya penuh dengan borok. Tetapi ketika dia bangkit dalam tubuh kebangkitan, dia dapat berada di pangkuan Bapa Abraham dalam kondisi nyaman, terhibur. Artinya tubuhnya tubuh yang sempurna. Oleh sebab itu, tentu menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya juga. Nantinya ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang bagaimana? Tentu ini menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Kiranya kita mempelajari firman Tuhan, karena saya percaya kalau Yesus mempunyai tubuh kebangkitan yang ajaib dan fleksibel, saya percaya juga kita akan sama dengan dia. Oleh sebab itu kita mempelajari firman Tuhan. Karena tubuh kebangkitan itu, kata firman Tuhan adalah Tuhan yang memberi, Allah yang memberi. Sebab kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15, saya akan buka 1 Korintus pasal 15. Di ayat sana dikatakan begini, bahwa Tuhanlah yang memberikan tubuh kebangkitan. Ya. Kita akan belajar tentang tubuh kebangkitan ini dari ayat firman Tuhan, di mana Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, menjelaskan tentang tubuh kebangkitan, diambil gambaran tubuh dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Semisal biji mangga. Ketika biji mangga ditanamkan atau ditaburkan dalam tanah, kalau manusia sama seperti dikuburkan dalam tanah, maka kulit daripada biji itu akan terkelupas karena benih atau biji itu mati. Tetapi ketika biji ini tumbuh menjadi tanaman, kita dapat melihat biji buah mangga, di mana biji sudah disalut atau dibungkus dengan daging daripada mangga. Sehingga kulit tadi, biji tadi yang ditaburkan di dalam tanah, yang mati telah memiliki daging. Kita dapat makan buah mangga. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, ayat 35 dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 mulai, saya akan baca demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ternyata memang banyak orang bertanya. Anda bertanya itu normal, saya bertanya juga wajar, karena kita ingin tahu. Ayat 36. Hai orang bodoh, ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Sama seperti tadi biji mangga, ditanamkan di dalam tanah, ditaburkan dalam tanah, dia mengalami kematian dulu sampai kulit daripada biji pun terkelupas. Kemudian ayat 37 di sana dikatakan, dan yang engkau tabur bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Kita tadi ambil contoh biji mangga. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Tadi saya katakan setelah biji itu tumbuh, hidup tumbuh,
Kita dapat makan buah, di mana buah itu ada daging. Di bawah, di balik daripada daging itu ada biji. Sudah berbeda toh? Tetapi semua ini adalah Allah yang memberikannya, menurut firman Tuhan. Dan kita baca lagi, bukankah semua daging sama? Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada dari daging ikan. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Ada sebagian orang mungkin mempercayai kalau dia hidup benar, baik, ya, ketika dia hendak mati dia senyum, hatinya baik, hatinya kudus, hatinya suci. Maka ketika nanti dia bangkit, dia akan bangkit mungkin dalam tubuh kelinci yang kelihatannya bagus, lucu, jenaka, menjadi kesayangan, menjadi pet, binatang peliharaan kesayangan daripada manusia. Kalau saya tidak mau, Bapak Ibu, saya dibungkus, tulang saya dibungkus dengan daging. Maka nanti kalau saya bangkit, saya pasti akan mempunyai tubuh yang sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Masih berkesinambungan tubuh seperti tubuh fisik ketika masih ada dalam dunia, tetapi berbeda. Karena Tuhan memberikan tubuh yang berbeda. Yang dijelaskan lebih lanjut demikian. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Lihat di sini. Digambarkan kemuliaan bintang yang satu pun berbeda dengan bintang yang lain. Ya. Makanya kalau kita nanti setelah dibangkitkan, mungkin ada yang mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, ada yang tidak mendapat. Berarti kan berbeda, kemuliaannya beda, ya kan? Tubuhnya berbeda, tubuh kemuliaannya berbeda. Oleh sebab itu mari kita perhatikan lebih lanjut kata firman Tuhan. Ayat yang ke-42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Kita perhatikan baik-baik. Kita ambil contoh Lazarus. Di sana dikatakan, mulai ayat 42 di sana dikatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasan, dibangkitkan dalam ketidakbinasan. Yang pertama, ditaburkan dalam kebinasan, dibangkitkan dalam ketidakbinasan. Ketika Lazarus masih ada di atas muka bumi, dia memakai tubuh jasmani. Kemah tubuh jasmaninya adalah kemah tubuh yang dapat binasa, dapat kropos, dapat melemah, dapat lisut, ya, dapat mutuh daripada dagingnya itu sudah mulai kendor, melemah, dan dapat mengalami sakit penyakit. Ya. Tetapi ketika dia bangkit, dia memiliki tubuh yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Kemudian yang kedua di sana dikatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kehinaan. Saya dapat katakan tadi bahwa ketika Lazarus masih hidup, seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Mungkin sudah bau, ada rasa bau. Mungkin orang kaya itu juga ketika dia melewati berpapasan dengan Lazarus, ada terasa bau sehingga dia tidak menghiraukannya. Ya kan? Mungkin juga orang-orang lain seperti itu. Maklum, seluruh tubuh daripada Lazarus penuh dengan borok sampai anjing datang menjilatnya. Rasanya terhina karena tubuhnya sudah membusuk, dagingnya sudah membusuk. Mungkin orang juga tidak mau mengantar ke kuburan ketika dia meninggal. Saya tidak tahu zaman dulu apakah ada formalin atau tidak. Tapi begitulah kondisinya. Tetapi setelah dia dibangkitkan, dia memiliki tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Ya, tidak lagi seperti waktu dia masih ada dalam dunia. Kemudian yang ketiga, di sana dikatakan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jelas, Lazarus semakin usianya semakin bertambah. Karena ada penyakit, tambah lemah. Sedangkan kita yang tidak ada penyakit pun, usia kita semakin hari semakin uzur. Tubuh kita sudah mulai melemah. Mungkin lutut kita juga sudah mulai melemah.
Tidak sekuat ketika kita berusia muda, 17 tahun dan lain sebagainya. Yang keempat, ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohania. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih. Janji firman Tuhan bahwa kita akan diberi tubuh sorgawi. Tentu tubuh sorgawi yang tidak dibuat seperti tubuh kita ini. Karena ayat selanjutnya di sana dikatakan, di ayat yang ke-49 di sana dikatakan, sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang sorgawi. Kalau kita naik ke atas, di sana dikatakan manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, disebut tubuh sorgawi. Artinya kita sudah dalam memiliki tubuh sorgawi, maka kita dipimpin oleh roh yang dari surga. Ketika kita ada dalam dunia, tubuh kita dipimpin oleh jiwa kita. Tetapi ketika kita memiliki tubuh sorgawi, di mana tubuh yang memiliki roh daripada surga, maka kita akan dipimpin oleh roh yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh berterima kasih. Firman Tuhan menjelaskan dengan sedemikian rupa. Ketika kita memiliki tubuh surgawi, tubuh yang tidak lagi kropos, tidak lagi bisa binasa, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang penuh dengan kekuatan, dan tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh surgawi. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari tentu menginginkan hal seperti demikian. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang bangkit. Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup." Kita memiliki Tuhan yang telah bangkit dari kubur, dari antara orang mati, telah mengalahkan maut. Ketika kita juga nanti dibangkitkan, kita memiliki tubuh surgawi yang jauh berbeda dari tubuh jasmani, yang sifatnya sangat ajaib dan fleksibel, sama seperti Yesus Kristus. Karena kita diubahkan nantinya juga serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, perhatikan dengan baik-baik. Seandainya saudara dan saya ingin memiliki hal seperti itu, rupanya itu yang diinginkan oleh orang kaya dari alam maut. Sebab dia katakan kepada Bapak Abraham di dalam permintaannya. Di sana dikatakan, kita baca kembali dalam ayat pokok kita baca di sana dikatakan begini. Sebab kata orang kaya itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, supaya Lazarus bangkit. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaannya." Yang diinginkan oleh orang kaya dalam alam maut, supaya saudara-saudaranya bertobat, jangan mengikuti dia, sebab dia katakan begini, "Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Artinya jangan berakhir hidup kita di dalam neraka kekal. Sebaliknya, supaya kita ada di dalam surga dengan tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari, bagi Bapak Ibu yang belum meyakini, percaya, mari terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang nanti juga akan membangkitkan kita dari kematian untuk kekal, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah, berada di sisi Allah untuk tinggal selama-lamanya hidup dalam tubuh kebangkitan yang tidak mengalami kematian lagi, yang tidak mengalami kebinasan lagi, tetapi mengalami kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua merindukan hal demikian, sama seperti saya juga. Oleh sebab itu mari ambil sikap seperti yang dikehendaki oleh orang kaya dalam alam maut, supaya saudaraku, bayangan Anda dan saya, jangan nanti kelak masuk ke tempat penderitaan ini. Jangan masuk ke dalam neraka yang memiliki tubuh yang penuh dengan penderitaan. Tapi mari biarlah kita akhir hidup kita, ending hidup kita
masuk ke surga kekal, memiliki tubuh surgawi, tubuh yang ajaib seperti tubuh Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya percaya tawaran daripada Tuhan Yesus kiranya menjadi keputusan kita untuk membuka hati, datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dialah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Cuman satu-satunya Dialah Tuhan yang bangkit dari kematian. Kita percaya kita akan juga sama seperti Dia, akan bangkit dari kematian dan akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Janji firman-Mu kiranya menjadi kekuatan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami rindu satu hari kelak ketika kami telah berakhir hidup di atas muka bumi ini, kami juga nantinya akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan, supaya kami selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Yesus Tuhan kami di surga selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil keputusan dan kita sama-sama rindu satu hari kelak kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di minggu akan datang. Amin.